Hai, jumpa lagi dengan saya, Mahdar di channel Mahdar Selangkong. Di video ini, saya akan menjelaskan correlative conjunctions. Correlative conjunctions are always used in pairs to connect words, phrases, or clauses. Correlative conjunction selalu digunakan secara berpasangan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Ada 4 correlative conjunctions yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini. Di antaranya, both and, either or, neither nor, not only, but also. Perhatikan contoh dari masing-masing correlative conjunction tersebut ya. Ini dia contohnya. Penggunaan dari both and. The right car is mine. The white motorcycle is mine. Kalau digabung menggunakan both and menjadi both the right car and the white motorcycle are mine. Keduanya, mobil yang berwarna merah dan sepeda motor yang berwarna putih adalah milik saya. Itu ya. Contoh berikutnya dari either or. You help them, she helps them. Kalau digabung menggunakan either or menjadi either you or she helps them. Entah kamu atau dia perempuan membantu mereka. Selanjutnya, contoh dari neither nor. She is not smart. She is not stupid. Kalau digabung menggunakan neither nor menjadi she is neither smart nor stupid. Dia tidak cerdas atau bodoh. Selanjutnya contoh dari not only but also. Perhatikan ya. I need a pen. I need a book. Kalau digabung menggunakan not only but also menjadi I need not only a pen, but also book. Saya butuh tidak hanya bolpen, tapi juga buku. Bagaimana? Contoh yang saya berikan barusan sudah membuat kalian paham? Ya, penjelasan berikut ini akan dijelaskan secara mendetail terkait dari 4 correlative conjunction tersebut. Mulai dari arti, kegunaan, serta hal apa yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan 4 correlative conjunction tersebut. Sekarang langsung saja perhatikan penjelasan berikut ini ya. Ini dia penjelasannya. Correlative conjunctions atau juga disebut dengan paired conjunctions. Correlative conjunction seperti yang disebutkan selalu digunakan secara berpasangan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa. Nah, yang perlu diperhatikan, kata, frasa, atau klausa yang dihubungkan haruslah sejajar. Artinya, verb harus dihubungkan dengan verb. Noun harus dihubungkan dengan noun. Adjective harus dihubungkan dengan adjective. Clause harus dihubungkan dengan clause. Bisa dipahami ya? Langsung kita membahas correlative conjunction yang pertama, yakni both and, yang memiliki makna keduanya dan. Perhatikan ya, apabila both and menghubungkan dua subjek, maka verb yang digunakan adalah plural verb. Perhatikan contohnya ya. Both the teacher and the student are at school. Keduanya, guru dan siswa berada di sekolah. Nah, apakah yang dihubungkan di sini? Ya, subjek, the teacher, dan the student. Keduanya ini masuk kategori noun. Jadi sejajar ya. Noun sama dengan noun. Nah, perhatikan juga verb yang digunakan, yakni menggunakan are. Ini tandanya menggunakan plural verb. Kebetulan di sini to be ya, yakni to be are. Both the teacher and the student are at school. Keduanya, guru dan siswa berada di sekolah. Contoh berikutnya sama menghubungkan dua subjek. Both Rama and Sinta have studied English. Keduanya, Rama dan Sinta telah belajar bahasa Inggris. Rama dan Sinta sama-sama kelas kata noun. Dan verb yang digunakan adalah plural verb, yakni have. Oke, bisa dipahami ya? Contoh berikutnya menghubungkan dua objek. I have reminded both John and Alex to study at home. Saya telah mengingatkan keduanya, John dan Alex, untuk belajar di rumah. Nah, yang dihubungkan di sini adalah dua objek.
John dan Alex. Keduanya ini sama-sama kategori noun. Sejajar ya. Berikutnya, she both writes and reads her speech in the class. Dia menulis dan membaca pidatonya di dalam kelas. Nah, apakah yang dihubungkan di sini? Ya, verb, yakni writes and reads. Writes and reads ini masuk kategori kelas verb atau kata kerja. Sejajar ya. Berikutnya, being in the same room with the President of Indonesia, I feel both nervous and excited in the same time. Berada di ruangan yang sama dengan Presiden Indonesia, saya merasa gugup dan sangat senang sekali di waktu yang bersamaan. Nah, apakah yang dihubungkan di sini? Ya, nervous dan excited. Keduanya ini masuk kategori kelas kata adjektif. Jadi sejajar ya, adjektif dihubungkan dengan adjektif. Oke, paham sekarang? Selanjutnya kita membahas corrective conjunction either or yang memiliki makna entah atau. Either ada yang melafalkan either, ada yang melafalkan either. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, langsung kita masuk ke contohnya ya. Either you or she is going to be the first winner on the speech contest today. Entah kamu atau dia akan menjadi pemenang pertama di lomba pidato hari ini. Nah, perlu kita perhatikan apabila yang dihubungkan adalah dua subjek, maka kita harus menentukan verbnya. Verb untuk penggunaan either or ditentukan oleh subjek kedua. Subjek keduanya mana di sini? Ya, she. Maka verb yang digunakan harus singular. Kebetulan di sini menggunakan to be ya, maka to be-nya yang tepat adalah is. Either you or she is, karena subjeknya adalah she ya, subjek keduanya adalah she, maka verbnya adalah is. Either you or she is going to be the first winner on the speech contest today. Entah kamu atau dia akan menjadi pemenang pertama di lomba pidato hari ini. Perhatikan contoh berikutnya ya. Either she or you writes an English speech. Entah dia atau kamu menulis pidato bahasa Inggris. Verb yang digunakan ditentukan oleh subjek kedua. Kebetulan subjeknya adalah you yang kedua. Maka verb yang digunakan adalah plural verb, yakni write. Selanjutnya, they have English class either on Monday or on Wednesday. Mereka memiliki kelas bahasa Inggris entah pada hari Senin atau pada hari Rabu. Yang dihubungkan adalah adverb. Adverb of time. On Monday, on Wednesday. Sejajar ya. Selanjutnya, you can either wear your old uniform or buy new one. Kamu bisa memakai seragam yang lama atau membeli yang baru. Perhatikan, yang dihubungkan adalah verb. Verb atau kata kerja wear dan buy. Contoh berikutnya, I will buy either a car or motorcycle. Saya akan membeli entah sebuah mobil atau sepeda motor. Yang dihubungkan adalah noun. Kebetulan di sini posisinya sebagai objek ya. Car dan motorcycle. Contoh berikutnya, I'm confused to decide either I should walk or I should continue my study. Saya bingung untuk memutuskan entah saya harus bekerja atau harus melanjutkan pendidikan saya. Yang dihubungkan di sini adalah clause. I should walk dan I should continue my study. Sejajar ya. Clause sama dengan clause. Selanjutnya, neither nor yang memiliki makna baik maupun tidak. Atau bisa juga dimaknai tidak maupun. Contohnya, neither my sister nor my brothers are here. Baik saudara perempuan saya atau saudara laki-laki saya tidak berada di sini. Nah, yang dihubungkan di sini adalah noun, yakni my sister dan my brothers. Perlu diperhatikan, verb yang digunakan harus disesuaikan dengan subjek kedua. Subjek keduanya di sini adalah my brothers, plural my brothers, lebih dari satu, maka verb yang digunakan harus plural verb. My brothers are. Perlu kita perhatikan juga,
neither nor ini menghubungkan dua hal yang negatif ya. Contoh berikutnya, neither my brothers nor my sister is here. Nah, bedanya tadi dengan ini adalah subjek yang kedua. Kalau yang tadi subjek keduanya jamak, sedangkan ini subjek keduanya singular atau tunggal. My sister. Oleh karena itu, to be yang digunakan adalah is. Neither my brothers nor my sister is here. Entah saudara laki-laki saya maupun saudara perempuan saya tidak berada di sini. Yang dihubungkan adalah noun, yakni my brothers dan my sister. Selanjutnya, she neither drives a car nor rides a motorcycle. Dia tidak mengemudikan mobil atau mengendarai sepeda motor. Yang dihubungkan adalah verb, drives, dan rides. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, he is neither smart nor stupid. Dia tidak cerdas maupun bodoh. Yang dihubungkan di sini adalah adjective, smart dan stupid. They need neither book nor pen. Mereka butuh baik buku maupun bolpen. Dan perhatikan rumusnya, neither plus noun plus nor plural noun, maka verb yang digunakan adalah plural verb. Sedangkan neither plus noun plus singular noun, maka verb yang digunakan adalah singular verb. Selanjutnya, not only but also, yang memiliki makna tidak hanya tapi juga. Perhatikan contohnya ya. Not only my birthday but also her birthday is on July. Tidak hanya ulang tahunku, tapi juga ulang tahunnya berada di bulan Juli. Perhatikan, yang dihubungkan di sini adalah noun phrase, yakni my birthday dan her birthday. Perhatikan juga penggunaan dari verbnya, di mana aturannya not only but also, verb yang digunakan ditentukan oleh subjek kedua. Di sini, subjek kedua adalah her birthday. Bentuknya singular, maka verb yang digunakan harus singular juga ya. Perhatikan, kebetulan di sini menggunakan to be ya, maka to be-nya adalah is. Kalau plural, maka harus menggunakan are. Not only my birthday, but also her birthday is on July. Contoh berikutnya, he speaks English not only naturally, but also fluently. Dia berbicara bahasa Inggris tidak hanya secara natural, tapi juga fasih. Apa yang dihubungkan di sini? Ya, adverb of manner, naturally dan fluently. Contoh berikutnya, you are not only rich, but also benefactor. Kamu tidak hanya kaya, tapi juga dermawan. Apa yang dihubungkan di sini? Ya, rich dan benefactor. Keduanya ini masuk kelas kata adjective. Sejajar ya, adjective dihubungkan dengan adjective. Not only do I understand English, but I also like it. Saya tidak hanya memahami bahasa Inggris, tapi saya juga menyukainya. Perhatikan apa yang dihubungkan di sini. Ya, dua klausa. Klausa yang pertama adalah I understand English, dan klausa yang kedua adalah I like it. Perhatikan, apabila kita menghubungkan dua klausa, maka klausa setelah not only harus dibalik, di mana auxiliary diletakkan sebelum subjek. Not only do I understand English. Bagaimana penjelasannya? Mudah dipahami ya? Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan keempat creative conjunction tersebut secara benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you. Terima kasih. Matur selangkung. Bye.